Halo guys, gue Bagas Khairul dan ini adalah tas iBox yang berisikan iPhone 12 yang sebentar lagi akan gue unboxing guys. Tapi ngomong-ngomong kalau soal iPhone 12, di iPhone 12 ini menurut gue untuk pengejaannya lebih asik menggunakan bahasa Indonesia daripada harus menggunakan bahasa Inggris. Karena akan terdengar aneh aja gitu di telinga orang Indonesia. iPhone 12 agak kurang asik gitu didengar, nggak kayak iPhone 10 ataupun iPhone 11 yang terdengar keren gitu kalau diucapkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk iPhone 12 ini gue akan mengejanya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, baik guys, jadi untuk kondisi dari iPhone 12 ini gue beli dalam kondisi second ataupun bekas, tapi dia bergaransi resmi Apple Indonesia, bukan garansi abal-abal ataupun garansi ya distributor gitulah pokoknya. Ini garansi resmi Apple Indonesia. Jadi kalau barang ini ada masalah bisa gua servis di retail toko resmi seperti iBox ataupun Digimap nantinya. Oke, baik guys. Jadi untuk barang yang gua dapatkan ini gua bukan membelinya di sebuah counter ataupun marketplace online gitu, melainkan gue langsung beli ke penggunanya sebelumnya ataupun yang bisa disebut dengan user to user. Jadi gue puas untuk ya mengecek seluruh kondisi barang ini dan identitasnya pun gue cek secara detail ya, jadi nggak ada yang kelolosan mudah-mudahan. Dan untuk untuk harganya pun gue tahu, seperti dia belinya kapan ataupun harga berapa itu gue tahu semua. Jadi ya enak lah, itulah keuntungan kalau kalian beli ke sesama pengguna ataupun user to user. Dan yang paling penting itu kalian membelinya dalam kondisi COD, langsung ketemu sama orangnya, langsung ketemu sama barangnya, dan langsung bayar di tempat. Oke, baik, nggak usah banyak basa-basi lagi. Sekarang gue akan memulai unboxing dari isi dalam tas iBox ini guys. Apa aja yang gue dapat, gue akan memulainya. Jadi untuk pertama ada charger iPhone ya. Ini bukan pemberian dari pengguna sebelumnya. Gue membeli charger ini secara pribadi menggunakan uang gue sendiri, bukan pemberian gratis. Untuk ini ya, untuk charger 20 watt. Ini garansi resmi TAM. Tapi masih satu grup dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan iBox dan Digimap. Ini untuk gua taruh dulu sini karena ini hanya sebuah charger, nggak ada yang menarik untuk di unboxing. Yang intinya ini charger resmi dan ori ya, bukan bajakan. Oke, selanjutnya di dalam tas ini ada casing guys, casing yang nggak nanggung-nanggung. Gua dikasih sama pengguna sebelumnya itu ada 4 casing untuk iPhone 12 dengan berbagai macam warna. Ada warna pink, warna biru, dan di sini ada warna hijau lumut gitu, dan ada warna hitam juga. Gua nggak tahu sih pemakai sebelumnya itu dia menyetok banyak casing karena mungkin pengguna sebelumnya itu adalah perempuan guys. Jadi kemungkinan ya namanya perempuan mungkin mudah bosen dengan HP casing yang itu-itu aja. Jadi dia lebih suka gonta-ganti warna casing gitu. Tapi karena dia mau menjual iPhone 12-nya ke gua dan dia mau upgrade ke iPhone 13 yang jelas beda bezelnya dengan iPhone 12. Jadi ya gua minta aja semuanya casingnya. Dan dia orangnya baik banget, ngasih semua casingnya ke gua. Lumayan lah, hitung-hitung gift ataupun pemberian hadiah dari dia. Tapi yang paling gua suka itu dari keempat casing ini adalah yang warna pink ini guys. Bukan hanya karena warnanya ya, tapi jujur dari segi warna pink ini dia bukan pink yang norak gitu. Jadi kayak lebih pink soft gitu, kayak pink dicampur sedikit putih susu. Jadi kelihatan lebih enak gitu dilihatnya. Tapi secara fungsi dia nggak licin gitu, lebih enak dipegang. Untuk safety sih menurut gua. Jadi ketika kita mengambil atau memainkan iPhone kita nggak gampang licin gitu, apalagi kalau tangan kita berkeringat. Dan juga untuk bagian dalamnya itu dia kayak ada serat-serat bulunya, daripada ketiga casing yang ini dia nggak ada sama sekali.
Jadi lebih worth it ini sih yang nantinya akan gue pakai untuk di iPhone 12 yang gue beli ini. Oke, kita simpan lagi, singkirkan casing. Nggak perlu bahas banyak-banyak karena hanya sebuah casing, semuanya sama. Sekarang ini dia toko utamanya guys. Oke, baik, ini dia iPhone 12 yang baru saja gua beli dalam kondisi second. Oke, sekarang kita akan melihat bagian boxnya terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada yang istimewa dari box iPhone, cuman untuk di iPhone 12 ini dia sudah menerapkan body yang baru ya. Jadi bodinya itu lebih slim, nggak kayak iPhone X ataupun iPhone 11 keluaran pertama yang boxnya itu masih tebel ya, karena memang ada pengurangan aksesoris di series iPhone 12 ini, seperti sudah tidak ada charger ataupun AirPods ya, kalau nggak salah sih. Tahu, tapi iPhone X ataupun iPhone 11 masih dapat AirPods apa enggak gue nggak tahu ya, karena gue nggak beli itu iPhone itu, gue baru beli di iPhone 12. Dan juga untuk kitab-kitabnya atau buku-bukunya itu dibuat lebih ringkas. Oke, jadi untuk boxnya ini terkesan lebih premium ya. Dan di bagian belakang seperti biasanya di sini ada ya keterangan perangkat, dan di sini ada yang menjelaskan nomor IMEI-nya, ada serial number, dan ada keterangan ini adalah iPhone 12 warna blue atau biru dengan kapasitas memori 128 GB. Kita akan mulai unboxing HP iPhone-nya guys. Dan jujur ini adalah HP iPhone pertama gua, karena sebelumnya gue adalah pengguna user Android ya, tapi gue juga udah pernah sih sebenarnya megang iPhone, tapi bukan punya gue, dan gue baru bisa punya sekarang hari ini juga. Asik. Oke, kesan pertama gue tentang iPhone bagaimana? Langsung aja gue unboxing. Oke, wah, jadi ini dia guys tampilan dari iPhone 12. Jadi di sini dia warna biru ya, tapi birunya itu bukan biru biasa gitu. Dikirain gua cenderung biru muda gitu, ternyata biru yang diberikan di iPhone 12 ini terlihat seperti biru laut gitu sih kalau menurut gua. Agak-agak gelap gitu, tapi terkesan mewah gitu, lebih asik menurut gua birunya, nggak norak gitu birunya. Oke, mungkin untuk HP-nya gue akan skip dulu dan gue lihat isi di dalam boxnya ada apa aja. Ya, gue skip dulu. Dan di sini ada kartu garansinya. Dan ini menjelaskan bahwa ini barang resmi, ada garansi Apple, dan ini ada cap dari Digimap Pondok Indah Mall. Berarti ini barangnya beli di Digimap. Oke, sekarang ada kabel charger yang dibungkus lakban kertas ya, karena mungkin biar kelihatan rapi aja sih, dan bisa masuk ke dalam boxnya. Dan sudah agak sedikit kotor karena memang kondisi barang ini second, tapi ini masih ori sih. Singkirkan. Di sini ada kitab-kitabnya, dan kita lihat dalamnya ada colokan SIM card, dan wow, ternyata masih ada stiker Apple-nya guys. Karena biasanya kalau barang second itu stiker Apple-nya udah nggak ada ya, ini masih ada. Dan beruntung sih, karena stiker ini harganya mahal sih guys. Kalian harus beli iPhone dulu baru bisa dapat stiker ini, yang ori ya. Tapi ini ada kitab-kitab yang ataupun buku panduan yang dibuat ringkas sesuai ucapan gue yang tadi. Di iPhone 12 ini dibuat lebih ringkas, dan ya ini cover dari kitabnya. Oke, dan tidak ada lagi, sudah kosong. Sekarang gue mau bahas yang paling menarik menurut gue untuk iPhone 12 ini. Jujur sebagai pengguna Android sebelumnya, gue melihat HP iPhone ini memang terkesan lebih mewah ya guys. Dan untuk iPhone 12 ini bodinya dia sudah kembali ke seperti semula yang keluaran pertama itu iPhone. Gue nggak tahu ya, keluaran pertama itu iPhone 4 atau iPhone 3 atau di bawahnya ada lagi. Cuman yang sempat gue pegang itu gue pinjem lah ke temen, itu adalah iPhone 4 dan iPhone 5, dan itu sisi sampingnya itu
ya kotak seperti iPhone 12 ini. Ya, iPhone menggunakan model lamanya yang kotak sisi sampingnya, karena sebelumnya di iPhone 11 dan 10 ke bawah sampai iPhone 6 itu untuk bagian samping bodinya itu melengkung guys. Ya kelihatan lebih mewah sih ya kalau menurut gua, dan sampai gua ngeliatin warnanya masih lupa buka bagian layarnya. Sekarang akan gua buka dulu, dan masih mulus banget dia untuk layarnya, dan nggak ada goresan sama sekali. Bener-bener worth it sebagai barang second sih kalau menurut gue ya. Dan ini terkesan memang benar-benar mewah gitu bodi kotaknya ini. Cuman kalau secara visual ya memang kelihatan lebih mewah, lebih elegan gitulah ya, bahwa apa ya, kelihatan lebih wah HP mahal nih. Tapi kalau dari segi genggaman ya, tangan kita jauh lebih cocok di layar lengkung ketimbang layar kotak seperti ini, ataupun sisi yang ya tegas seperti inilah. Tapi ini gue lebih suka kotak sih daripada lengkung ya, karena nantinya pasti bakal HP iPhone akan gue pakaikan casing, karena nggak mungkin gue menggunakan iPhone tidak memakai casing, karena kalau sampai HP ini jatuh ya udah kelar hidup lo, kelar hidup gue lah pokoknya. Ya HP mahal nggak dipakein casing, kalau jatuh ya sayang banget. Kecuali kalau lu sultan jatuh HP beli baru ya nggak masalah sih, nggak pakai casing juga. Oke, sekarang gue akan nyalain HP iPhone ini. Oke, ada lambang Apple-nya. Apple kegigit dia, tapi nggak tahu ini digigit siapa ya. Masih dalam tanda tanya soalnya. Oke, langsung masuk ke dalam layar utamanya. Kita akan mulai mainkan. Oke, perlu kata sandi. Sip. Baterainya masih 100%, dan di sini ada beberapa aplikasi yang sebelumnya memang sudah dipasang oleh penggunanya. Dan ini juga sempat gua mainkan coba untuk Instagram, dan masih worth it banget sih. Kita akan ngetes kameranya, karena iPhone itu identik dengan kamera yang bagus ya, dan ini memang benar-benar bagus gitu. Kesan naturalnya itu lebih kelihatan sih. Wow, mantap. Keren sih untuk HP iPhone ini, menurut gue ya. Oke guys, jadi gue kagum banget sih, dan jujur worth it banget ini. Barang second tapi nggak kelihatan second gitu, kelihatan lebih. Ya dia baru pakai sebentar, tapi dia pemakaian setahun juga sih. Waktu gue beli itu garansi resminya masih aktif sekitar 2 mingguan, dan itu menjadi nilai plus juga sih untuk gue. Dan gue ngelihat kondisinya itu masih benar-benar memang mulus banget gitu, dan layak dengan harga yang gue beli itu. Cuman di sini ada beberapa minusnya, seperti bagian sampingnya itu ada seperti bukan gores ya, lebih ke corak-corak noda gitu, tapi bukan noda sebenarnya. Ya tapi wajar lah, namanya barang second, nggak ada yang mulusnya itu 100%. Ya kalau mulusnya 100% sama aja kalian kayak beli baru gitu. Karena untuk barang second itu sendiri tidak ada patokan standar-standarnya, kecuali kalau memang itu barang baru ya, karena barang baru itu sudah melalui QC di pabrik dan sudah menetapkan ini standar barangnya, beda sama barang second. Gila sih. Oh iya, sekarang gue mau cobain untuk pasang casing yang tadi menjadi pilihan gue, warna pink. Oke. Dan tara, ini dia setelah dipasang casing. Menurut gue malah lebih asik warna ini loh, jadi kayak nyambung gitu. Jadi casingnya itu lebih terlihat terang ya, pink terang, dan bagian kameranya itu karena warna biru laut gelap, jadi terlihat lebih masuk aja gitu menurut gue loh. Dan untuk genggamannya pun memang casing ini jauh lebih enak ya. Tahu sih gue ini kalau untuk harganya sih
Ya menurut gue sih di sekitar harga 100 ribuan ya, karena memang secara fungsi enak sih dia nggak licin, lebih ke lengket gitu dan nggak gampang kotor. Cuman gue nggak tahu ya ini dia beli resmi iPhone untuk iPhone atau di marketplace online store gitu, gue nggak tahu, karena ini pemberian gratis juga dan gue memilih ini sih, lebih asik aja gitu. Oke, cukup sudah unboxing dari iPhone 12 second yang gue beli ini. Di next video gue akan membuat review dari produk iPhone 12 ini yang gue beli. Dan untuk video ini barangkali kalau kalian suka tinggal kalian like saja, dan kalau nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa untuk subscribe juga channel gue agar bisa memberikan video-video bermanfaat ke kalian semua seputar informasi ataupun teknologi ataupun ya kegiatan sehari-hari gue, hobi gue dan yang lain sebagainya yang bisa menginspirasi kalian semua. Oke, gue Bagas Khairul pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Akhirnya selesai juga. Agak sedikit kaku dan nervous sih. Tapi mudah-mudahan bagus lah.